We are not in this together. Hai semuanya, kembali lagi di channel Titik Mulai. Nah, hari ini saya ingin membahas the truth terhadap COVID-19. Nah, saya barusan membaca sebuah artikel di Medium yang ditulis oleh Jessica, saya bakal put di sini. Beliau berkata, we are not in this together and not everyone will survive this. Aku setuju banget dengan kalimat yang dikeluarkan oleh si Jessica ini. Kenapa? Per sekarang tanggal 10 April, kasus COVID-19 ini sudah melebihi 1 juta kasus. Dan di Indonesia sendiri sudah lebih dari 2.000. Dibandingkan dunia itu memang sedikit. Tapi bagaimana dengan tingkat kematiannya? Saya rasa Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki tingkat kematian yang paling tinggi. Nah terus, kenapa saya ingin membahas topik ini ketika di luar sana banyak yang berkata semuanya akan baik-baik saja, kita bersama mengalahkan ini. Ya saya setuju bahwa bencana ini kita alamin sama-sama, tapi tidak dengan situasi yang sama. Nice. Mungkin kamu adalah golongan-golongan yang lebih beruntung, yang bisa work from home, yang bisa menghindari semua bencana ini, dan yang punya tabungan yang cukup untuk survive pandemi ini. Tapi bagaimana dengan golongan-golongan yang tidak mampu? Mereka tidak punya kesempatan untuk work from home, mereka juga punya keluarga yang harus dinafkahi. Nah, jadi sejujurnya tidak semua orang akan survive ini. Buktinya, beberapa golongan-golongan sudah mulai di PHK, atau mungkin unpaid leave, atau tetap bekerja tapi gajinya sudah dikurangin berapa persen gitulah, aku nggak tahu. Golongan-golongan yang bisa survive itu sudah kelihatan, mereka bisa work from home, mereka punya tabungan yang cukup. Nah, jadi saya di sini ingin berkata jujur saja bahwa tidak semua orang akan survive. Mungkin ini kelihatan sangat negatif, tapi this is the truth. Nah, kalau kita semua in this together, aku rasa kalau rugi, rugi bersama. Dan ketika untung, untung bersama. Tapi di situasi seperti ini, orang-orang yang menimbun masker, hand sanitizer misalnya, ataupun orang-orang yang punya tabungan yang cukup dan ternyata berinvestasi di perusahaan-perusahaan medical yang omsetnya akan melonjak tinggi. Orang-orang seperti itu yang sebenarnya bisa survive, yang mungkin berkata we are in this together, kita bisa survive ini bersama-sama. Well, menurutku itu sangat bullshit. Dan ini adalah situasi yang sangat buruk untuk kita semua. Ini adalah sebuah pandemi. Jadi, kalaupun misalnya kamu tidak produktif, aku rasa ini adalah waktu yang cocok buat kamu istirahat sejenak. Seriously? Jangan memaksa untuk bersikap positif, aku rasa, dan akhirnya tidak bisa melakukan apa-apa. Karena itu akhirnya menjadi harapan palsu. Jadi untuk golongan-golongan tertentu yang masih harus bekerja, semangat. Dan untuk golongan-golongan yang bisa work from home atau tidak bekerja di luar, saya sarankan untuk di rumah aja. Karena di pandemi ini kita memasuki tahap di mana kita harus bertahan hidup. Bukan melulu tentang kesuksesan atau segala macam. Jadi apapun yang terjadi, try to survive in any aspect, your business, your life. But well, at least you survive, right? Jadi topik kali ini sampai di sini dulu. Selamat bertemu lagi di topik selanjutnya.